wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirana Mariam Gultom dari kelas 11 MIPA 1 absen 35. Saya akan melakukan percobaan elastisitas menggunakan karet rambut. Alat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Untuk melakukan percobaannya, pertama tuang air ke dalam gelas takar. Saya menggunakan 3 ukuran, yaitu untuk percobaan pertama saya menggunakan 120 ml, yang kedua 240 ml, dan terakhir 360 ml. Yang pertama dilakukan adalah ukur takaran air. Kemudian tuang ke dalam botol kosong. Kemudian tutup dan karet ditaruh di tutupnya kayak diikatkan ke karet seperti ini. Terus kemudian nanti ini digantungkan ke pintu. Setelah air dimasukkan dan kunciran diikatkan kepada kepala botol, ukur panjang kunciran yang menggantung. Untuk 120 ml panjangnya 4,1 cm. Kemudian lakukan langkah yang sama dengan percobaan kedua dengan 240 ml air dan percobaan ketiga dengan 360 ml air. Dan setelah melakukan percobaan tersebut, saya mendapat data sebagai berikut. Akan melakukan percobaan elastisitas alat dan bahan saya adalah penggaris 30 cm, 3 buah pemberat batu masing-masing 57 gram, 63 gram, dan 75 gram, lalu kaos kaki yang memiliki panjang mula-mula 25 cm. Pertama-tama yang dilakukan adalah memasukkan pemberat dimulai dari yang paling ringan sampai yang terberat, lalu diukur perubahan panjangnya berapa. Yang pertama adalah pemberat 57 gram. Panjang kaos kaki menjadi 25,5 cm. Lalu selanjutnya adalah batu pemberat 63 gram. Panjang kaos kaki menjadi 26,5 cm. Yang selanjutnya adalah batu pemberat 75 gram. Panjang kaos kaki menjadi 27 cm. Lihat dari percobaan berikut, semakin berat pemberat, maka tambahan panjang kaos kaki semakin panjang. Untuk analisis data selanjutnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, nomor absen 22 dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan melakukan percobaan elastisitas dengan menggunakan karet gelang. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Langkah-langkah: siapkan karet gelang dan botol minum. Setelah itu kita ikat karet gelang ini menjadi seperti angka 8. Setelah sudah menjadi angka 8 seperti ini, rollingnya, dan kita letakkan satu lingkaran ini ke dalam lingkaran itu botol ini. Kita letakkan di sini. Setelah itu ini kita tarik ke sini, kita tutup. Botolnya dulu udah jadi seperti ini, dan kita singkirkan dulu. Langkah selanjutnya yaitu kita untuk percobaan pertama, kita letakkan air ya ke dalam gelas ukur ini dan kita ukur sebanyak 120 ml.
Setelah airnya sudah kita ukur ya, sebanyak 120 ml, kita buka tutup botol yang tadi dan kita letakkan atau kita taruh air ini ke dalam botol. Itu kita gantungkan ini karet yang ini ke paku. Setelah kita gantung di paku, kita ukur panjang karet tersebut dari ujung sini sampai ujung tutup botol yang di sini. Seperti ini kita ukur, yaitu 3,5 cm. Selanjutnya kita ulangi langkah tersebut dengan volume air yang berbeda, yaitu 240 ml, 360 ml, 480 ml, dan yang terakhir 600 ml. Lalu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Irvin, absen 28. Di sini saya akan melakukan percobaan elastisitas dengan menggunakan balon. Ini alat-alat yang dibutuhkan pada percobaan kali ini. Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan adalah menggunting balon untuk dapat diikatkan ke botol. Setelah balon dipotong, ikatkan ke kepala botol. Jadilah seperti ini. Dan isi botol tadi menggunakan air dengan volume yang sudah ditentukan. Di sini saya menggunakan 120 ml, 240 ml, serta 360 ml. Setelah diisi air, gantungkan botol dan hitunglah panjang karet yang diikatkan pada botol. Di sini saya mendapatkan data berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizati Bukhari dari kelompok 4 Fisika. Kali ini saya akan menjelaskan hasil hitung-hitungan saya tentang percobaan hukum Hooke. Di percobaan pertama ada hasil pengamatan karet gelang. Di sini menggunakan yang pertama menggunakan massa 0,12 kg dan panjang karetnya 3,5 cm. Nah, Fe-nya ini hasil dari 0,12 dikali percepatan gravitasi. Saya memakai percepatan gravitasi 9,8. Hasilnya adalah 1,18, dan begitu juga dengan percobaan-percobaan yang selanjutnya yang menggunakan massa 0,24 kg, 0,36 kg, 0,48 kg, dan 0,60 kg. Ini adalah hasil grafik dari percobaan karet gelang. Nah, untuk menghitung konstantanya menggunakan rumus K sama dengan F per delta X. F-nya itu diambil dari yang titik tertinggi dikurang titik terendah. 6 dikurang 1, jadi sama dengan 5. Dan untuk delta X-nya diambil dari yang garis ini 18,5 ke garis yang sini 3. Jadi 18,5 dikurang 3 hasilnya 15,5. Jadi 5 per 15,5 sama dengan 0,32 N per cm. Dan untuk percobaan yang kedua, yaitu menggunakan kunci rambut, masanya sama kayak yang pertama tadi, 0,12 kg, 0,24 kg, dan 0,36 kg. Hanya panjangnya saja yang berbeda. Ini grafiknya. Untuk konstanta pegas kunci rambutnya menggunakan rumus sama yang seperti tadi, K sama dengan F per delta X, dan cara mencari F dan delta X nya juga sama. Nah, ini hasilnya 1,42 N per cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengukuran Kawasaki didapatkan data-data yang ada pada tabel berikut. Dari data-data ini, kita dapat membuat grafik hubungan gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang kaos kaki. Berikut grafik yang telah saya buat berdasarkan data yang ada. Untuk mencari konstanta pegas pada kaos kaki, saya menggunakan rumus dari hukum Hooke, yaitu K sama dengan F delta X. Untuk mendapatkan F dan delta X, kita bisa lihat dari grafik yang telah dibuat. Ambil titik tertinggi dan terendah untuk menjadikan acuan. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus tadi. Sehingga K sama dengan 0,75 minus 0,57 per 0,02 min 0,005 sama dengan 0,18 per 0,015, sehingga
konstanta pegas sama dengan 12 Newton per meter. Konstanta pegas kaos kaki sama dengan 12 Newton per meter. Lalu pada hasil pengukuran balon, dari hasil pengukuran balon didapatkan data-data yang ada pada tabel berikut. Dari data-data ini, kita dapat membuat grafik hubungan gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang balon. Berikut grafik yang telah saya buat berdasarkan data yang ada. Untuk mencari konstanta pegas pada balon, saya menggunakan rumus yang tadi, rumus dari hukum Hooke, yaitu K sama dengan F per delta X. Caranya sama seperti tadi, untuk mendapatkan F dan delta X, kita bisa lihat dari grafik yang telah dibuat. Ambil titik yang tertinggi dan terendah untuk menjadikan acuan. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga K sama dengan 3,6 min 1,2 per 0,06 min 0,01 sama dengan 2,4 per 0,05, sehingga konstanta pegas balon sama dengan 48 Newton per meter. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini adalah yang pertama, semakin berat massa beban yang digantung pada karet, maka semakin besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban ke bawah. Yang kedua, busana konstanta dipengaruhi oleh massa, gaya, dan gravitasi. Itu juga bisa terjadi kesalahan karena besarnya pengaruh keseimbangan karet baik dalam penghitungan massa ataupun gaya. Yang ketiga, konstanta pada masing-masing percobaan juga berbeda-beda karena adanya perbedaan bahan yang digunakan dan juga tingkat ketegangan pada karet.